Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Hanan, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kesehatan Lingkungan, program studi D3 Sanitasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video bagaimana tahapan membangun rumah yang baik dan benar. Tahap yang pertama yaitu mempersiapkan lahan kosong atau tanah kosong. Faktor tanah yang baik untuk dibangun rumah yaitu 1. Lokasi strategis, 2. Kontur dan kondisi tanah. Cari tahu tanah yang akan dibangun merupakan tanah padat, bekas rawa atau bekas sawah. Dan yang ketiga, pastikan apakah bekas pemakaman dekat dari pembuangan sampah atau limbah, karena hal tersebut akan berhubungan dengan kondisi air. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pembersihan lahan. Sebelumnya mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama ada cangkul, kedua sabit, dan yang terakhir gerobak dorong. Lahan yang akan dibangun sebaiknya perlu dibersihkan dan diratakan terlebih dahulu, sehingga bebas dari benda-benda yang menghalangi. Benda tersebut bisa berupa pohon, semak belukar, bangunan existing, dan sejenisnya. Pembersihan bisa dilakukan secara manual oleh pekerja. Tahap yang kedua yaitu melakukan penggalian tanah. Pekerjaan ini merupakan pembuatan lubang galian untuk pondasi. Alat yang digunakan untuk menggali yaitu cangkul. Selanjutnya ada metode pekerjaan galian tanah. Yang pertama, tentukan posisi titik ukur. Kedua, berikan tanda pada hasil pengukuran menggunakan patok kayu. 3. Pasanglah patok kayu dan benang. 4. Galilah tanah berdasar pada patok dan benang. 5. Buang sisa galian tanah ke daerah yang tidak mengganggu pekerjaan. 6. Lakukan penggalian tanah sampai mencapai ukuran lebar dan kedalaman. Dan yang terakhir, periksa kedalaman menggunakan teodolit. Tahap selanjutnya adalah pembuatan bopleng. Bopleng adalah balok kayu atau material sejenis lainnya yang disertai dengan benang ukur sebagai pembatas galian serta pemasangan pondasi bangunan. Langkah dan proses pemasangan bopleng: 1. Tentukan batas dan luas bangunan. 2. Pasang patok. 3. Tentukan ketinggian dengan selang waterpass. 4. Pasang papan kayu. 5. Pasang benang. Dan yang terakhir, tarik benang. Tahap yang ketiga adalah pembuatan pondasi. Pondasi merupakan dasar pertama untuk menopang tegaknya sebuah rumah. Pondasi yang kuat dan terencana dengan baik akan berdampak pada kekuatan bangunan itu sendiri. Bangunan rumah jadi awet, dinding tidak retak, dan mengurangi risiko roboh. Struktur pondasi cakar ayam terdiri dari plat beton bertulang dengan ketebalan 10-15 cm yang didukung oleh pipa-pipa bertulang yang dipasang secara vertikal dan disatukan dengan plat beton tersebut. Pipa beton ini berdiameter 10 cm dengan ketebalan 8 cm dan panjang sesuai dengan beban di atas plat dan kondisi tanah. Cakar ayam disinyalir dapat menahan beban 1,5 sampai 4 ton per meter persegi. Selain itu ada pembuatan pondasi menggunakan batu kali. Pondasi batu kali merupakan jenis pondasi dangkal yang digunakan pada bangunan dengan beban ringan seperti rumah tinggal. Pondasi batu kali tersusun dari sekumpulan batu alam dengan bentuk yang berbeda-beda, lalu dicampur dengan bahan pengikat seperti semen dan beton agar lebih solid dan kuat. Adapun kelebihan pondasi batu kali: yang pertama, mudah dalam proses pengerjaan. Kedua, efisiensi waktu pengerjaan. 3. Biaya terjangkau. 4. Bahan dapat diperoleh dengan mudah. Sedangkan kekurangan pondasi batu kali yaitu tidak cocok digunakan pada tanah lembek dan kurang cocok digunakan pada bangunan bertingkat. Tahap keempat yaitu pembuatan kerangka rumah. Selanjutnya, tahap pembangunan rumah yang kelima adalah pembuatan dinding. Pembuatan dinding ada 3 tahap. Yang pertama, pemasangan batu bata. Kedua, plesteran dinding. Dan ketiga, pengacian dinding. Sebelum itu, mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ada ayakan, alat ukur material, alas pengaduk atau box, cetok, roskam, tempat rendaman bata, benang, mistar ukur, selang air atau waterpass, batu bata, semen, dan pasir. Adapun langkah-langkahnya yaitu: 1. Ayak pasir untuk memisahkan pasir dengan kerikil. 2. Rendam batu bata kira-kira 2-8 menit atau sampai bata tidak menyerap lagi. 3. Buat adukan mortar, campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1:3, 1:4, dan 1:5 atau menyesuaikan kualitas pasir. Dan yang keempat, tutup adukan dengan plastik untuk mengurangi penguapan.
Berikut adalah langkah-langkah pemasangan dinding bata. Pemasangan batu bata menjadi salah satu hal penting karena kokoh tidaknya dinding rumah sangat dipengaruhi oleh teknik pemasangan bata. Bata merah merupakan bahan atau material utama dalam konstruksi sebuah bangunan. Dalam pemasangannya diperlukan ketelitian dan kerapian. Setelah mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan dinding bata merah, yaitu membuat adukan mortar, campuran semen dan pasir pada box pengaduk dengan air secukupnya atau sampai didapat adukan yang pulen dengan perbandingan semen dan pasir sesuai yang diinginkan, misalnya 1:5, artinya 1 semen banding 5 pasir, atau menyesuaikan kualitas pasir yang tersedia. Adapun tahap pembuatan dinding yang kedua yaitu plester dinding. Memplester dilakukan dengan cara merekatkan adukan semen ke dinding bata yang sudah dibuat hingga memiliki permukaan yang rata dan halus. Adapun cara memplester dinding, yang pertama, buat panduan ketebalan dan pembatas. Kedua, buat bahan plester dengan campuran semen dan pasir yang komposisi perbandingannya 1:3 sampai 1:5. Ketiga, buat kepala plesteran dengan tebal kurang lebih 1,5 sampai 3 cm. Dan yang keempat, gunakan sistem tumpang lapis dengan cara menempel dan melempar adonan plester. Tahap pembuatan dinding yang ketiga yaitu pengacian dinding. Acian adalah salah satu proses pekerjaan dinding bangunan yang berfungsi untuk menutup pori-pori atau memperhalus plesteran sehingga terlihat lebih rapi dan memudahkan proses pengecatan. Selain itu, acian mampu memperkokoh dinding, mencegah rembesan air, dan memperindah tampilan dinding. Material yang digunakan yaitu campuran semen dan air. Tahap pembangunan rumah yang keenam adalah pemasangan kusen jendela dan pintu. Fungsi utama dari kusen yaitu untuk perletakan daun pintu, jendela, kaca, dan tralis. Selain fungsi tersebut, bentuk dan variasi kusen akan menambah keindahan atau estetika dari bangunan. Selanjutnya, tahapan pembangunan rumah yang ketujuh adalah pemasangan genteng baja ringan. Yang pertama ada memasang reng. Memasang reng baja ringan dengan profil reng dipasang di atas kuda-kuda baja ringan dengan jarak pemasangan disesuaikan dengan jenis atau penutup yang akan dipakai. Setelah itu memasang genteng. Memasang genteng metal. Genteng metal adalah genteng yang terbuat dari bahan metal zinkalum yang ringan namun kuat dan tidak membebani konstruksi bangunan. Tahapan selanjutnya ada plur atau plester lantai. Plur lantai atau plester lantai terbuat dari campuran semen Portland dan pasir dengan adukan 1:3 atau 1:4. Jika bidang yang dikerjakan lebar, bisa dibuat adukan dengan 2-3 kali. Selanjutnya ada pemasangan lantai. Lantai keramik atau ubin keramik adalah bahan penutup atau finishing lantai dari bahan keramik. Adapun cara memasang keramik, yang pertama, memulai aplikasi dari satu area lantai dahulu. Kedua, pastikan semen telah dicampur dengan air dan bebas dari kerikil. Ketiga, gunakan papan aplikator dan oleskan semen di lantai secara tipis. Keempat, tempel keramik lalu tekan. Saat sebaris keramik sudah tertempel, gunakan papan apapun untuk meratakan permukaan, kemudian menekan keramik. Tujuan pemasangan ubin keramik yaitu sebagai penutup lantai, menambah kekuatan lantai, mempermudah pemeliharaan dan kebersihan lantai, mendekorasi ruangan. Selanjutnya, tahap pembangunan rumah yang terakhir ada finishing. Finishing terdiri dari pengecatan dinding dan pemasangan jendela dan pintu. Pada umumnya, untuk cat dengan kualitas baik, 1 kg cat dapat digunakan untuk melapisi dinding berukuran 6-9 meter persegi. Untuk melapisi dinding dengan warna yang sama, membutuhkan 1 lapis cat, sedangkan mengecat sebagai warna dasar atau mengecat dengan warna lain, membutuhkan 2 lapis cat. Tujuan pengecatan dinding adalah 1. Menciptakan latar belakang yang menyatukan berbagai furniture dan elemen interior lainnya dalam satu ruangan. 2. Membuat suasana ruang menjadi lebih indah. 3. Memberikan kesan nyaman dan sehat. Tahap yang terakhir yaitu pemasangan jendela dan pintu. Sekian video tahap pembangunan rumah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat
bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.